Hello everybody, jumpa lagi dengan saya M. Rija Firdaus dalam Kepo Kepengen Podcast. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan diskusi dan ngobrol bareng santai sama salah satu teman saya, yaitu Dr. Junaidi. Apa kabar, Dr. Junaidi? Alhamdulillah baik. Jadi Dr. Junaidi dokter gigi juga sekaligus dosen di kampus Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri, dan beliau ini paling senang kelihatannya dengan konservasi, bener nggak sih? Bener, harus senang sih sebetulnya. Ya, ini lagi sibuk apa nih, dokter? Ini sekarang lagi Jogja sih sekarang persiapkan, semester baru di Jogja, di UGM. Wah, jadi nggak praktek nih, disibuk di Jogja. Ya, masih belum, mudah-mudahan juga dapat juga untuk berkarya di sini nih, karena kadang-kadang nganggur-nganggur gini nggak enak. Ini corona ngaruh nggak sih sama pekerjaan nih, Dok? Kalau misalkan bagi dokter gigi sih pengaruh banget ya, karena tahu sendiri ya Dok ya, sekarang apalagi kalau dokter gigi kan langsung ini ya, langsung berkontak langsung pasien, apalagi aerosolnya itu pengaruh banget. Kadang pasien itu kalau dokter giginya kan kita mau nggak mau kan harus siap ya. Nah kadang itu pasiennya juga, jadi kadang pasiennya ada yang takut juga tuh yang namanya APD yang proper lagi sekarang. Pokoknya agak sedikit ribet. Tapi ya itu tadi, Ribet ya. ini merupakan cikal bakal apa ya, sebetulnya bagus juga sih Dok dengan adanya dalam artian tanda kutip ya, dengan adanya corona kita itu lebih aware terhadapnya UP atau Universal Equation yang dulu kita pernah pelajari ya Dok ya, itu lebih diperhatikan lagi kalau sekarang ini. Nah, ini kan Banyak beda-beda positif ya. negatifnya kalau Nah, ini kan corona. beda-beda nih. Kalau saya kan di Kalimantan Selatan nih kebetulan nih. Kalau di sini nih pasiennya biasa aja Iya sih ya. gitu. Kalau di sana gimana nih? Apa yang Oh gitu. kurang yang datang atau gimana di sana? Kalau misalkan untuk pasien sih, ya dibanding dengan dulu ya, pasti ada pengurangan lah, karena ya itu tadi, mungkin pasien takut, ada hal-hal lain buat itu kan lumayan. Tapi Gimana? untuk apa ya, untuk ke depan ini kan kalau misalkan dulu awal itu kan menurun drastis. Nah, kalau sekarang ini, sudah agak tingkat sih dibanding dengan awal-awal terjadinya corona. Ya mungkin karena, efek katanya New ini normal normal ya, nih Dok, ya, ya. normal Apa, protokol baru ya. adaptasi kebiasaan baru. Heeh. Dan sekarang juga dokter gigi udah update banget kelihatannya sama masalah COVID-COVID. Benar benar. Apalagi seminar-seminarnya sekarang sudah banyak. Nah, pertama-tama ngucapin selamat dulu nih buat yang berhasil lolos di program spesialis konservasi gigi di UGM ya. Ya. Amin amin, kasih. Nanti dokter nyusul juga ya, Dok, ya. Amin amin. Amin. Gimana nih kesan-kesannya nih? Kesan-kesannya sih ya alhamdulillah bersyukur karena cita-cita waktu dulu ya sebetulnya menjadi dokter gigi yang, lebih profesional itu terutama ya masuk ke PPD Inovasi. Alhamdulillah, banyak pengorbanan depan juga alhamdulillah juga apa ya, berkata terbayarlah beberapa Puas gitu pengorbanan ya yang dulu saya jadinya? lakukan. Puas banget ya? Alhamdulillah. Kenapa Kalau sih? misalkan untuk puas belum begitu sih, Dok. Masih Karena masih ada lagi nih lah? perjalanan masih panjang gitu, Dok. Wah, Masih panjang, Dok. masih panjang. Nah, ini kenapa kok memilih spesialis? Kenapa kok nggak S2 sih? Oke, karena ya itu tadi tergantung sama passion kita sih. Ya. Kalau passion saya itu kan di praktisi ya, apa ya, kebanyakan di praktis, suka langsung tindakan, kayak pokoknya hal-hal yang baru lah, tindakan langsung kayak Kelihatan sih ya, ya walaupun kita juga harus gimana gimana? kelihatan banget sih kalau dari IG-nya update terus tentang cara teknik nambal yang baru gitu ya. Memang praktisi banget. Itu, apa ya, Dok, ya, baca-bacain tapi harus Lihat-lihat ya. ya Jadi sedikit-sedikit lah, update-update lah. dia lebih ke fashion ya. Kalau dilihat misalnya fashionnya Iya, lebih kayak suka praktisi banget. Nah, itu lebih bagus spesialis gitu ya. Tapi kalau memang heeh, pengen bener bener, teori Dok. gitu ke S2 gitu ya atau gimana gitu? Coba jelasin. Iya, kalau ya semua ini menurut saya pendapat, pribadi Dok ya. Kalau Iya, iya. misalkan, dokter gigi misalkan setelah lulus, misalkan suka sama, atau mendalami satu departemen misalkan konservasi misalkan, dan kita itu sukanya, suka praktek, suka misalkan nambal, atau suka endo, atau perawatan saluran akar, mungkin alangkah lebihnya itu dalami lagi cara ikut, atau masuk di PPDGS, konservasi spesialis. Tapi kalau misalkan, setelah lulus, misalkan suka akademisi, misalkan pengen jadi sebetulnya kalau spesialis dosen bisa jadi, praktisi juga sih. Tetapi kalau misalkan benar-benar mau fokus dalam akademisi, misalkan
dan itu mau fokus sama ilmu terus mungkin ke S2 ya Dok ya. Misalkan walaupun S2 manajemen, misalkan mau jadi kepala rumah sakit, kepala RSGM misalnya, atau mau jadi peneliti mungkin bisa kan ke S2 mungkin kalau misalkan passion-nya itu di sana. Tapi kalau misalkan Lebih passion ke praktisi mungkin lebih baik spesialis. jadi Itu sih lebih pendapat ke saya itu. passion-nya ya gitu. Itu kapan sih terkadang, Benar benar benar. gimana sih kamu tuh misalnya tahu gitu kayak, "Wah aku nih lebih cocok praktisi aja nih," gitu. Apa karena sering ngelakuin Heeh. gitu, jadi lebih senang atau gimana gitu? Kalau dari sudut pandang kamu gitu? Ya, oke. Ya, kalau misalkan, cara menilainya ya, ya itu tadi tergantung dari diri. Jadi kalau misalkan kita sudah, apa ya, kok suka bukan kontrak praktisnya langsung kok saya lebih suka ya, timbang kalau misalkan saya bukan penelitian, suka aksi terus, itu tergantung. Kalau suka praktek ya, suka praktek tiap hari suka praktek, ingin mendalami suatu hal atau ilmu di dalam secara praktik itu berarti, kita itu berarti itu di praktik dan itu hanya kalau saya menyarankan ke tetapi itu kalau misalkan atau dan mau dosen ataupun mau jadi atasan-atasan ya kan biasanya kalau misalkan kayak kepala puskesmas atau Kepala kepala rumah puskesmas sakit itu ya. kan biasanya ada atau pendidikan ataupun mau jadi dosen minimal kan S2 nah seperti itu. Ini ngomong-ngomong lulusnya di Tergantung orang. anu ya, ngomongnya lulus di Universitas Gadjah Mada ya. Kira-kira ada berapa kampus sih yang ada program spesialis giginya ini, Dok? Kalau sekarang sih banyak ya, sekarang sudah ada beberapa universitas yang buka, salah satu yang baru-baru ya, kalau misalkan yang terkenal-terkenal itu kan ada utama sih, terus yang kedua adalah UGM, terus yang UGM, ketiga UNER ya kan, terus mhm, Unpad, terus itu kemudian ya. juga Unhas juga ada. Tetapi ya itu tadi, nggak semuanya, lengkap ya. Kalau misalkan yang saya tahu, kalau misalkan yang sudah lengkap itu ada UI, itu hampir 100% untuk seluruh departemen itu ada di sana. Oh, jadi yang Terus lengkap UNER ini juga, departemennya hampir gitu ya? semuanya itu ada. Iya, Mhm, departemennya yang untuk departemennya tuh ya? spesialisnya ya, Dok, ya. Oh, UGM beberapa 4 juga seperti kalau misalkan UNSUS sama HAS yang lain-lain ini yang negeri ya, Dok, ya. iya yang Itu negeri. masih ada sebagian. Masih Terus ada juga yang sebagian. Trisakti juga, yang swasta itu ada, yang Trisakti juga ada. Ini Itu seperti itu, Dok. kira-kira mereka itu kampus-kampus ini buka programnya itu, program spesialis itu kapan dan gimana ngeceknya gitu? Kok bisa tahu gitu loh? Apa kayak SMPTN Oke, ada biasa pengumumannya atau kita harus ngecek gitu? mhm. Gimana gimana? Iya, iya iya. Jadi biasanya sih kalau misalkan sekarang kan karena corona ya, Dok, ya. Iya. Jadi awalnya itu kan dulu itu mulai dari Juli harus ini, itu sudah pembukaan biasanya. Ini September baru mulai malahan, ada yang baru mulai Oh seperti kayak jadi UNER. UNER masih belum UNER belum? Jadi UNER itu nggak masih nggak belum barengan belum gitu belum ya? ada pengumuman ya UNER, Jadi nggak nggak barengan barengan. gitu? Oh nggak Nggak barengan seperti jadi kayak SMPTN nggak gitu barengan, nggak ya? nggak seperti SNPTN. Iya, Oh. jadi tiap-tiap kita jadi kalau misalnya kita tes-tesan, tesnya itu universitas dan jadwalnya pun tidak bareng. Nggak barengan. Jadi kita harus ngecek di mana nih kalau Ya, misalnya biasanya di website-nya langsung, Dok. Nah, oh di biasanya kalau misalkan di website-nya. website itu langsung jelas. Pasti ada pengumumannya. Biasanya kalau Juli itu Juli sudah ya. Agustus, sudah bukaan, sudah mulai buka. Covid ini pengaruh Tapi banget nggak ya tahu sih buat karena sekarang ini ya, jadi ada kemarin itu yang kalau 4 itu sudah mulai. Nah, di UGM itu baru pengumuman awal awal Agustus Agustus kalau nggak salah, pertengahan Agustus kalau nggak salah yang UGM. itu modelnya apa Kalau yang cuman lain satu jalur aja gitu, satu gelombang aja atau ada kayak SMPTN gitu, ada jalur mandiri, eee, ada jalur yang enggak SMPTN, prestasi dan lain-lain gitu ada apa enggak? enggak ada. Itu Enggak ada cuma ya? satu jalur aja. Jadi pendaftaran heeh, pendaftaran PPDGS, itu aja, pendaftaran PPDGS. Nah, itu biasanya ada gelombang-gelombangnya sih, tapi tergantung sama kampus lagi. Kalau kemarin ini karena Covid pengaruh banget. Jadi awalnya itu ada 2 gelombang, sekarang ini cuma di UGM itu cuma satu gelombang. Satu ya. Terus di UNER juga kalau nggak salah yang satu, soalnya kalau yang Karena fokus cuma UGM kemungkinan aja sih kamu. iya, karena hati sudah terpaut sih. Alhamdulillah Bercanda-bercanda. rezekinya ya. Apa aja sih Alhamdulillah kalau boleh rezekinya. tahu tuh syarat-syaratnya buat daftar Iya, program spesialis gitu? Memang kan tiap spesialis tuh berbeda heeh. tuh, ya fokus yang konservasi gigi Beda-beda, aja deh. oke oke, yang saya tahu ya, Dok, ya, Iya. kalau misal pas yang pertama, syarat kita minimal minimal praktek itu selama 1 tahun. Malpraktek 1 tahun. Ya, minimal praktek 1 tahun. Terus ya ini syarat-syaratnya sekalian ya, Dok, ya? Iya ya, syaratnya sekalian. Itu tadi TOEFL sih yang paling tidak, ya Wah susah nih. tergantung universitas, Dok, biasanya. Ya, ada yang menyeratkan 450, ada yang menyeratkan 500, kadang seperti itu. Nah, itu agak itu, Agak Dok. susah itu. Jadi memang harus perlu persiapan. Ya Ya, persiapan. harus persiapan. Terus kemudian juga nanti ada tes, psikotes juga atau awalnya sih TPA, tes potensi akademik, Dok. Nah, itu juga
lumayan Dok, apa ya, nomor 2-nya daripada si TOEFL, tapi tergantung sih Dok, tergantung orang-orangnya. Kalau sudah, apa ya, bahasa Inggrisnya sudah, apa ya, natif bahasa Inggris ya ya udah hal kecil kalau Udah bisa tapi banget kalau gitu ya misalkan itu nih. orang-orang kalau misalkan orangnya tengah-tengah, nah itu perlu persiapan ekstra lagi TOEFL itu. Itu Karena juga TOEFL universitas nanti itu lewat pihak ketiga atau nanti dites dari kampus? enggak. Jadi kalau misalkan di kampus biasanya ada lembaga yang, Oh, apa ya, diterima oleh kampus. Kalau bagusnya. misalkan di UGM itu, ya kalau UGM, apa ya, ASEP. Nah, kalau di UGM itu ada tesnya khusus. Jadi ada kalau misalkan mau itu ada tes namanya ASEP, hampir sama kayak TOEFL. Tapi Apa kalau itu saya TOEFL? apa itu khusus untuk UGM. Itu agak, apa namanya, kalau menurut saya agak lebih susah Agak dibanding lebih. dengan kalau agak Kalau mungkin lebih baik dipersiapkan kayak, syarat-syaratnya apa ya, ini kan banyak praktek. nih. Yang menurut kamu paling susah tuh apa sih? Syarat bahasa karena saya ini ibarat kata bahasa Inggrisnya tengah-tengah ya, Dok, ya. Kan lebih baik ya saya itu, English pas, tapi mulai sekarang sih saya mencoba untuk aktif dalam Wajib bahasa nih Inggris ya. itu. Karena ya itu tadi karena saya kan kebanyakan baca-baca saja, tapi Heeh. kalau misalkan sudah apa mendengarkan itu harus loading. Karena itu tadi, karena bahasa itu bisa karena bahasa. Ya karena mungkin karena ya ya tahu sendiri kan ya, Dok, ya, kita Iya, dari memang agak susah kalau pasif banget bahasa kan, mereka. pasif banget. Wajib banget. Makanya kita harus perlu penyesuaian, perlu Jadi penyesuaian, itu Dok. Ini keempatnya kan itu jujur-jujuran ya Dok. jadi keempatnya itu harus balance ya, reading, speaking, listening, Balance, harus harus itu harus Dok. wajib banget Comprehension ya. juga seperti wajib banget. Jadi menurut dokter yang Terus paling kemudian susah itu iya. TOEFL pertama, ada lagi mungkin? Yang kedua adalah karena ya itu Dok, karena kalau tiap universitas tuh beda-beda sih Dok. Ya. Jadi, ada TOEFL kalau misalkan itu tes ya itu tadi memang yang pertama 1 tahun dulu Mhm. praktek minimal dengan buktikan dengan kita kerja Dok, ini jadi kita nggak boleh apa ya, pokoknya kita lulus 1 tahun terus nggak ada riwayat pekerjaan kita, nah itu tidak boleh. Nggak Jadi kita boleh harus benar punya pengalaman dulu selama 1 tahun itu Dok. surat Misalkan kita kerja pengalaman di kerja mana, gitu ya? kita direkomkan dari yang kita kerja gitu. Terus kemudian TOEFL, nanti TPA, tes potensi akademik. Ini juga agak susah Dok, Oh, agak karena ya itu susah. tadi, kita kembali lagi ke masa SMA. Kita Oh, harus, apa ya, soalnya matematika basic ya kayak kita SNPTN Dok, tapi ya SNMPTN ya? nggak ini SNPTN. Tapi TPA-nya Dok, jadi oh, kayak nggak se-ekstrim SNPTN. saya Cuma kira ya itu tadi cuman soal TPA. gigi aja berhubungan, ternyata kembali lagi ke awal ya? Oh, enggak. Itu beda lagi Dok. Itu beda lagi? TPA. Nah, itu Aduh, itu itu yang, sulit yang itu yang sulit yang kedua. Terus kemudian nanti ada tes wawancara, Dok. Nah, tes wawancara itu ada banyak tes wawancaranya. ada Tes banyak? wawancara universitas, ya, Heeh, tes wawancara universitas berarti keseluruhan, Dok. Jadi kayak tes psikologis gitu deh, Dok. iya. Itu secara wawancara. Terus kemudian juga ada tes, universitas secara, apa ya, kayak tulis, Dok. Nah, ada lagi, itu kayak heeh, tes psikologi. psikologisnya, Terus kemudian nanti ada juga tes di fakultas. iya. Jadi cek-cek kelengkapan, nanti wawancara di fakultas, itu juga sepuluh. Nah, nanti ada lagi Dok, tes lagi, Ada tes lagi? untuk di spesialis, ada lagi Oh, tes khusus di itu? Oh, spesialisnya Dok. itu baru nanti Nah yang giginya? ini baru masuk ke keilmuan kita. Jadi pertama-tama tes Dok. Misalkan nanti dites pengetahuan kita. Biasanya sih pengetahuan tentang kita kalau di konservasi berarti restorasi dengan endodontik, Jadi endo. Nah, fokus itu dengan nanti kita konservasi ya? fokus dan pas Oh. baik dari alat-alat yang baru, ilmu baru, kita harus benar up to date Dok. Kalau misalkan tidak up to date, apa ya, agak susah. Nah, makanya kita sebagai dokter gigi ini walaupun kita itu tadi, Kalau banyak hal-hal yang kalau perlu selain itu nih, syaratnya nih, kan ada tes juga, mhm. kira-kira perlu nggak sih kayak sertifikat gitu, seminar dikumpulin buat Oh dapat ya, ya. Nah, ya, itu benar Dok, itu benar sekali Dok. oh itu Jadi nanti mendukung kita sekali. apa ya Dok ya, sebetulnya banyak Dok, apa ya Dok ya, kalau misalkan kita di PPDGS ya Dok, misalkan di Heeh, konservasi. Nah itu nanti isi formulirnya, seabrek di formulirnya. Jadi pengalamannya kita apa aja, kasus yang kita tangani itu apa aja, kasus yang paling keren yang kita tangani, kita awal sampai akhir ceritakan di itu sana. Terus kemudian kayak juga kamu bikin itu isi dapat, buku gitu ya? apa ya, ya jadi nanti kita ceritakan juga kan, Oh, apa ya, kita pernah juara apa aja,
terus juga kita berprestasi itu apa aja, prestasi IPK, oh ya IPK juga ada harus minimalnya, itu Ada harus 3 Dok. minimalnya 3. Ada misalkan sikat seminar, terutama juga seminar luar negeri Itu itu juga ada mendukung juga Dok. ada minimal berapa Misalkan SKP nggak sih kalau untuk sertifikat gitu? oh nggak ada, Nggak nggak ada ada. ya? Cuma Makin kalau banyak makin kalau bagus gitu bisa ya? sih, makin para apa ya, ikut hands on atau Shop gitu seminar ya? kelasnya internasional heeh, atau workshop itu cukup juga Dok. Mmm, Terus apa ya, les-les atau kursus-kursus yang kita apa namanya, kita, ikutin. ikuti, itu juga heeh, sekali. Terutama ya terutama yang berhubungan sama keilmuan ya Dok ya, keilmuan kita. Misalkan, dokter pengennya bedah mulut misalkan, nah Heeh. dokter itu berarti, sebisa mungkin 1 tahun sebelum dokter mau melamar itu dalamin spesialis bedah, ikutin seminar bedah mulut kan. Kalau misalkan saya memang ya alhamdulillah sih awal sudah lulus itu saya Mhm. kayak apa ya, tergerak hati saya untuk aku harus persiapan, apa ya, persiapan spesialis konservasi. Jadi saya persiapan dari seminar saya ikuti, pokoknya berhubungan sama konservasi, sama pengennya seandainya saya punya dana lebih semuanya saya ikutin Dok, tapi, saya filter saja yang sekiranya itu asik, misalkan kayak dulu itu ada apa ya, kursus dari Dokter Kardinali itu kan Mhm. terkenalnya the father of endodontic juga bisa dibilang seperti itu keren saya, pokoknya usaha insya Allah nggak akan mengkhianati percaya itu. Ini artinya tadi kalau saya simpulkan, jadi kalau misalnya pengen ngambil program Mhm mhm. spesialis itu bagusnya kita udah mikirin 1 tahun sebelumnya. Jadi udah punya konsep dulu ya, Iya, biar minimal matang gitu ya. minimal, bener Minimal bener, 1 tahun itu apa ya. ya, kalau bisa sih, atau kalau bisa jauh-jauh lebih dari itu. Karena pengalaman dari teman saya juga Dok, kadang yang namanya rezeki itu, apa ya Dok, kadang teman saya ini malah 2 tahun atau 3 tahun baru kena Dok. Jadi tiga tiga kali daftar, berarti 3 tahun baru kena. Kadang ada yang 2 tahun, daftar, atau Baru ada lolos yang 1 gitu kali ya. daftar baru kena, tergantung kita sih. Tapi ya Itu itu tadi, usaha dulu usaha sih ya nomor perkara satu memang. Itu kira-kira ada nggak sih usaha itu batasan berapa kali kita bisa mencoba, terus ada nggak batasan usianya gitu? kalau batasan usia pasti ada. Pasti ada. Kadang misalkan disertasi, 30 kan DBM itu kadang ada pas usia itu ada. 30 tahun ya, Sorry usia, lumayan masih muda ya 32, 30. 40 gitu. Jadi ya itu tadi, kalau misalkan sudah pengalaman 1 tahun, daftar. Kalau punya makanya saya bilang kalau misalkan sudah lulus, itu pikirkan, kita tuh Konsepkan mau dulu ya? kemana Heeh. seperti konsepkan dulu. Kalau kita pengen meneruskan spesialis, berarti 1 tahun itu harus persiapan. Jadi seperti itu, Dok. Persiapan, Kalau misalkan seminar harus kan, terkonsep TOEFL ya, mhm tes mhm. TPA tadi TOEFL terutama, karena TOEFL sama itu nggak kadang tesnya itu nggak 1 kali, Dok. oh berapa kali itu? Kadang itu Saya butuh kira 2 kali. Saya oh, kemarin 2 kali, Dok. jadi bisa naik Oh, lagi nggak ya semudah nilainya? itu, Dok. Nggak semudah Bisa. Jadi misalnya jadi target ya, Dok, ya. ya Kadang target kita tadi. jadi gini, kalau misalkan kita karena kita gimana ya, Dok, kadang kita takut kalau misalkan TOEFL sama TPA itu dijadikan tolak juga, tolak ukur kelulusan. Makanya kemarin itu contohnya saya kemarin TPA. Iya ya. TPA itu anggaplah misalkan, standarisasinya 500. Nah, kalau misalkan saya cuma 500, nah terus teman saya, saingan saya 500 atau 505 misalkan, nah saya kan kalah Dok. Nah Iya saya iya. coba dimaksimalkan aja dulu sampai batasnya itu apa namanya selesai. Misalkan oh aku ini masih 500 atau 505 lah. Aku pengen nargetkan lah biar biar nggak terlalu mepet-mepet banget. Misalkan 500 atau 2 apa. Pokoknya jangan sampai mepet-mepet. Nah itu tipnya saya sih Dok. Jadi jangan sampai terlalu mepet-mepet. Sampai Kalau misalkan mepet, kalau bisa maksimalkan Walaupun terus walaupun ya. walaupun walaupun itu sudah lulus, misalkan ada persyaratannya, TPA itu minimal 500 karena mendapatkan susah-susah Susah-susah. susahnya minta ampun sebetulnya. Heeh, apalagi kalau misalkan, apa ya, kita kayak jarang, apa ya, jarang, apa namanya, latihan TPA, terus jarang TOEFL, perlu ekstra 1 tahun. Oh ya, Saya kecuali itu ya, udah bagus lagi itu pokoknya kalau kalau heeh, pas koas mungkin ya, yang ah, kayak itu dipelajarin bener pelan-pelan itu ya. Oh, bener, dibiasakan. rasakan. Ya, katanya orang sih, "Kamu tuh sok bahasa Inggris, kamu suka Inggris." Saya enggak. Kayak saya malah kagum sama orang Jakarta, Dok, Jakarta Selatan. Heeh, Jadi kan Inggris campuran katanya seperti riskan. tapi kan itu kita itu heeh, iya kan bener, Dok. Dari sinal kata-kata bahasa Inggris. Iya memang Nggak harus jadi masalah sih kita sok harus Inggris. dari kebiasaan kalau seperti Soalnya rata-rata jurnal itu heeh. ini kemudian ya, biasanya nih, dari kan udah banyak nih tes-tesnya tadi, banyak nggak sih yang diambil, Mhm. saingannya berapa dulu nih kira-kira? Terus berapa yang diambil gitu? Orang di Orang, heeh, kalau setahu saya ini yang ada di grup itu 13 orang. 13, Jadi 25, 25, 13 13 Kalau di UNER lumayan, heeh.
Kalau di UNER kalau nggak salah 24 diambil. Tapi 24 nggak tahu sih ya. pendaftarannya berapa. Kalau kalau IM 2 pendaftar apa 13 ya. Jadi kalau nggak Ya barengan lumayan sih. gitu, Soalnya kan bisa ikut mhm. juga ke lain sebenarnya ya, yang spesialis yang di lain juga ya? Bisa kemarin itu kan ada apa namanya, ada pemilihan Dok, pilihan satu itu misalkan apa, pilihan 2 itu spesialis apa. Oh, Tapi nggak tahu sih, ini hanya feeling-nya saya saja Dok. Tetapi feeling-nya. kalau misalkan kita sudah memilih tapi nggak tahu sih Dok, ini hanya feeling-nya saya. Tapi kalau misalkan kita fokus memang benar-benar niat kita itu cuma masuk spesialis konservasi, misalkan passion konservasi, ya udah berarti pilihan satu konservasi, pilihan 2 konservasi. Mungkin itu jadi penilaian sih Dok kalau Kayak ini feeling-nya ya, saya, tapi ini kan hanya kayak feeling. kayak Jadi SMPTN gitu ya, bener, saat pilihan 2 ya. untung ya apalagi kayak gini dong. Jadi kalau misalkan ya ini hanya kata dan katanya saja sih Iya, Dok. mitosnya Kalau lah ya. misalkan apa namanya, mitosnya saja. Heeh. Tapi ya itu tadi ke kampus, karena ya itu tadi memang kalau saya sih itu hal hal biasa saja, karena ya itu tadi misalkan alumni ya Dok ya, karena Iya, memang kalau misalkan kan ya Dok ya, itu nggak heeh. itu sah-sah saja kan ya Dok. Poin Kalau plus misalkan lah ya, alumni itu kan ibarat kata poin plus. Jadi poin plus, makanya kita yang tadi saya bilang, kita harus persiapan jauh-jauh hari supaya kita bisa, apa ya, ibarat kata masuklah ke daftar, yang ditentu. Itu tadi kalau kita persiapannya kurang, terus kemudian ibarat kata nilainya kita itu sama dengan kita gitu, alumni misalkan alumni salah satu kampus. Nah, heeh. itu tidak menutup kemungkinan, alumni itu yang diambil. Makanya bilang, harus punya nilai plus. Kita harus Jadi jangan harus pernah ibarat puas kata ya, harus kita tunjukkan kalau sekali konservasi, konservasi. apa ya, masuk di konservasi atau di spesialis lain, Emang agak berat sih ya kalau memang sih ini seperti dari luar ya, apalagi dari ya benar, tapi di situ yang harus perlu menunjukkan persiapan ekstra, Dok. menunjukkan bahwa buktinya usahanya dan kerja kerasnya luar biasa sekali gitu ya, mantap. Benar, usaha usaha usaha. Nah, ini dari dulu ya, kalau kita ngomong tentang spesialis tuh ada mitos nih. Biasanya katanya harus punya Iya iya surat iya. surat rekom, bener nggak sih? Benar benar sekali benar sekali. Rekom itu dalam artian tanda kutip ya, Dok, ya. Ah, Bukan rekom, negatif ya, Dok, ya. ah, Rekom itu maksudnya gini, jadi gimana nih? misalkan kita rekom itu nggak harus yang dokter-dokter hits, dokter-dokter apa ya, dokter-dokter besar banget, nggak harus gitu, Dok. Nggak harus Cuma ya? rekomnya iya, punya tapi kalau misalkan dokter yang berpengaruh alangkah lebihnya. Tapi kalau misalkan tidak ada pun, itu kita disarankan, kemarin itu kan dipersyaratkan dosen yang mengenal kita. Dosen yang mengenal kita itu siapa? Berarti dosen yang kita adalah, apa ya, dosen yang S1 kita, atau dosen, di kampus kita dulu. Misalkan dekan, Hmm, ataupun dosen wali, ataupun jadi kalau misalkan saya tipnya itu, jadi, saya pengen atasan dulu, jadi dekan yang pertama. Terus yang kedua adalah dosen senior Departemen Konservasi. oh Nah, wajib jadi itu kan ya? balance nih Ah, antara pendidikannya sama juga ada spesialisnya gitu, spesialis. supaya balance. Jadi kalau saya itu kan rekomnya itu dari dan minta spesialis saya itu tadi balance. Betul minta aja. Jadi supaya kita tahu, supaya nanti UGM tahu kalau misalkan anaknya ini seperti apa sih minat misalkan ke saya ya konservasi seperti apa. Nah itu rahasia sih Dok. Itu rahasia. Saya nggak tahu pertanyaannya apa karena itu sifatnya rahasia. Oh Siapa jadi sifatnya itu nanti itu biasanya email, dihubungin by gitu ya? email. Iya, jadi nanti Oh, apa ya? yang rekom yang kita gitu ya? yang rekom kita itu nanti dihubungi oleh pihak kampus, misalkan UGM itu. Nah, nanti ditanyakan benar-benar tanpa sepengetahuan kita. Makanya kita harus benar-benar apa ya, Dok ya, Bener-bener bersikap baiklah ya. untuk verifikasi gitu Harus kan ya? benar-benar kita ngomong dulu, harus benar kita ngomong dulu, jangan apa ya, jangan moro-moro kita langsung minta, "Dok, saya mau minta rekomendasi untuk mau, spesialis." Jangan seperti itu. Jadi kita harus benar, apa ya, kita harus tunjukkan dulu, maksud dan tujuan kita dulu terhadap yang mau rekomkan dulu. Supaya apa? Supaya, yang memberi rekom itu mengenal kita dulu. Jadi jangan langsung Jangan langsung minta dan tiba-tiba sebagainya gitu kan. minta Karena ya itu gitu kan tadi ya, heeh, kenal enggak ya kan, karena itu tiba-tiba tadi minta. sih, Dok. Nah, bener, ya kan nggak lucu kalau misalkan nanti ditanyakan, "Mohon maaf saya nggak kenal sama si A," gitu. Iya, Kenapa? Nah, nggak lucu lah nanti kayak gitu. walaupun TOEFL-nya 1000 ya kan langsung nggak Terus lolos gitu ya. heeh, bener totalnya berapa Iya sebagainya. makanya. Nah tadi kan Ya, juga bener rekom dibahas itu penting. tuh, ada tes wawancara Mhm nih tuh. Terus mhm. kalau untuk tes wawancara apa aja sih yang perlu
diperhatiin gitu kan tadi banyak nih inti-intinya aja gitu yang perlu kita perhatikan pada saat wawancara. Jadi Oke, biasanya menjebak nih ini kalau kan wawancara kan. bener bener. Ini saya mulai dari tes dulu ya, kalau Heeh, misalkan tes dan ini satu lagi, ini tergantung sama tes masing-masing ya, Dok, ya. Kalau misalkan di iya. UGM kemarin, itu kan tes, apa ya, tes kayak psikologi. Jadi kayak Oh, motivasi kita, apa menjadi seperti itu, terus seperti kayak, apa ya, nilai gitu. Jadi di cara iya, menyampaikan, keseriusan motivasi kita ya. kita ya seperti keseriusan kita. Kan itu nanti bisa dinilai, apakah ini anaknya psikopat, anaknya apa, dan lain sebagainya, kan seperti itu, Dok. Nggak mungkin kalau misalkan psikopat itu disuruh masuk dan lain sebagainya. Iya pastinya Seperti itu yang jadi hal-hal dasar dulu dong, itulah. kemudian nanti di fakultas, ya di fakultas itu nanti ditanyakan kelengkapan atau TOEFL-nya seperti apa, TPA-nya seperti apa, verifikasi-verifikasi, terus pengalaman-pengalaman kerjanya apa aja, ditanyakan misalkan tentang teori di kedokteran, bisikan hal-hal dasar biasanya ditanyakan, seperti itu, Dok. Lalu kalau Ditanyakan? misalkan yang agak-agak berat, Heeh. kenapa? Ditanyakan tadi artinya Ya, yang kayak agak-agak ujian berat gitu? ini pas ya biasanya secara kasar-kasarnya seperti itu dong. Oh seperti Terus itu. yang agak berat lagi, ini pas waktu di, jurusan kita, yaitu di Heeh. spesialisnya langsung, karena Oh nanti spesialis. berhubungan sama KPS, kepala prodi spesialis ini dong, yang Heeh. agak deg-degan banget. Nah, jadi itu tadi, yang pertama ya tetap motivasi, terus pengalaman, tetap ya, pengalaman-pengalaman seperti apa, kamu menggunakan teknik apa, alat-alat juga harus kita perhati, terus juga nah kadang misalkan, Oh coba dong perkenalkan diri kamu diri kamu kamu kenapa sih kamu memilih yang namanya konservasi? Kadang, ini ya, coba dengan Inggris ya, kadang seperti itu, kadang sudah jadi pokoknya siap-siaplah. Tapi kan kalau misalkan, apa ya, introduction itu kan 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 kayak apa ya, bukan gampang sih, ya itu kan keseharian kita sih, Dok. ya Motivasi itunya benar kamu apa, motivasi. gitu. Jadi jangan panjang-panjang, kadang-kadang ngomong, "Jangan panjang-panjang, Jangan sesimpel banyak mungkin, jelaskan." Kan kalau jelas misalkan padat seperti itu, gitu ya. "Kenapa kamu?" "Because it's my passion," gitu kan. Ya udah, "I love it," kayak gitu-gitu aja, santai-santai, biasanya Ini nggak seperti perlu itu. ngarang cerita panjang gitu malah bikin Iya, bosan. malah nanti iya, jadi kayak ya kalau misalkan kayak kalau dibuat ngarang malah kayak, "Oh ini kayaknya anaknya ngada-ngada deh." Nah itu tadi tadi dosen itu tahu kalau niat maksudnya Lihat ya kalau niat pasti ada sih. Maksudnya ini benar-benar niat enggak ini, apa cuma karena ingin apa. Terus tes-tes lagi, Dok. Nanti kan ada, tes-tes apa, kayak tes ujian tertulis, Dok. ya Selain tes jelas. wawancara ada ujian tertulisnya juga gitu. Nah, ujian tertulisnya itu biasanya tentang alat-alat, terus tentang teknik-teknik aplikasi seperti apa, cara seperti apa, terus, kadang alat-alat saya jujur ya, Dok, ya, kemarin Ya. ada salah satu. Jadi kan dari beberapa soal, itu satu aja yang saya nggak tahu. Tapi kemarin kan sudah di cross check, alhamdulillah sih yang lainnya sudah alhamdulillah, Alhamdulillah ya. benar. Nah, Heeh. itu ada satu karena itu tadi sebetulnya saya mempelajarinya malah pelajaran yang lebih mendalam lagi. Padahal yang ditanyakan adalah, Yang luar nih. SOP-nya gitu, Oh SOP dan lain sebagainya, yang luarnya. Dan itu pun juga, apa ya, alat-alatnya ya, tahu ya, alat-alat itu belum pernah lihat sekali dari lahir sekarang. Makanya saya, oh "Ini alat apa?" katanya. Tapi yang, apa ya, tapi nggak 100% salah sih, karena itu tadi, alatnya itu apa, ya, sebetulnya sama, tapi penyebutannya itu beda, mirip-mirip lah, fungsinya juga mirip, tapi maksudnya itu bukan itu sebetulnya. Biasanya ada beberapa pokoknya kita harus, up to date. up to date ini ya. Nah itu kira-kira dapat Iya, kisi-kisi benar-benar. nggak sih? Atau kita yang nanya nyari Kalau spesialis, senior-senior spesialis gitu atau gimana kamu? Pengalamanmu nih? Atau belajar sendiri? ya pengalaman saya, Dok kan tahu sendiri ya, Dok, kita kita universitas ya atau internet, Dok, ya. Ah, ya. Belajarnya jujur kita otodidak, Dok, bener-bener saya otodidak, pokoknya apa ya, ibarat kata bukan saya pasrah, cuma ya itu tadi, saya pokoknya berusaha aja, mungkin ini, mungkin itu, pokoknya ya itu tadi, kita itu Coba aja mempersepsikan dulu aja, ya. mungkin yang keluar inilah, mungkin yang keluar coba, pokoknya kita update kan, teman saya katanya, "Pokoknya kamu up to date aja, pokoknya kamu update aja, pokoknya insya Allah bisa." Sudah jarap Ya kalau memang misalkan ya itu tadi tahu-tahu sendiri ya, karena channel-nya kita itu apalagi ke UGM yang spesialis itu ada memang salah satu dosen, cuma beda beda departemen, beda Dok, nya departemen. beda karena beda gitu. Karena memang tiap tahun itu katanya tesnya juga selalu beda juga sama tahun sebelumnya itu ya. Beda. Jadinya memang Iya, bener walaupun bener bener. walaupun ke senior juga agak susah juga tetap memprediksi. Iya, ya makanya tadi, Dok, berusaha 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 dan jangan lupa kita, Dok, itu ibarat kata kayak apa ya, membuat kita lah
Iya, membuat kita untung. Doa orang tua juga nomor Jadi satu. doa itu doa orang tua. Nih, pertanyaan yang berat nih. Ya Kira-kira udah kan. banyak nggak sih digit yang perlu disiapin buat pendaftaran aja dulu nih? Banyak. Kira-kira besar nggak sih Iya, buat iya. sampai selesai program gitu? Berapa tahun juga sih ini? Ya, jadi ya kalau misalkan yang sekarang ini kan 3 tahun, Dok. 3 6 tahun. semester, kalau dulu kan bisa 5 semester. Heeh. Iya, kalau sekarang itu sudah 6 semester, nggak bisa 5 semester lagi. Kalau yang sekarang itu terus untuk budget, ya itu tadi, makanya kan harus 1 tahun tuh, Kuat apa ya, punya ya, planning. punya Makanya planning juga. makanya tadi, saya lupa bilang tadi, Dok, planning itu nggak hanya planning usaha, tapi Heeh. planning modal, Dok, yang Modal paling penting juga. juga, Dok. Modal Wajib juga nih yang paling kelihatannya penting, nih. Dok. Ah, itu wajib. Itu kayak ibarat kata kita itu sudah punya, apa ya, punya ilmu dan lain sebagainya, tapi kita nggak punya senjata gitu. Nah, Nah, itu kalau tuh. misalkan sudah berperang nggak punya senjata, cuma mengandalkan tubuh kita aja, Kena kita tembak bisa ya. mati babak belur, Dok. Ah, Iyalah, kita nggak punya perisai dan lain sebagainya. inti Tergantung ya kampus. Kalau misalkan ini salah satu 2 ratusan lah. Pokoknya 100, ratusan lah ya ya. ya ke Ah, atasan lah gitulah, ratusan lah kayak gitu. Jadi pokoknya nggak usah ngomong lah, ratusan gitu lah, Dok. ya kira-kira ratusan gitu aja kan ya. Tabung, ya itu Wajib ini Dok, apa ya, nabung. ibarat kata itu hanya, ibarat kata itu hanya masuknya aja. Nah, kalau misalkan masuk ya Dok ya, masuknya aja. Oh, masuk Belum aja. nanti ya, belum alat-alatnya loh, Dok. Alat-alatnya kalau misalkan dikonservasi ya, Dok, ya, mohon maaf. Nah, yang terbaru semua nih kalau konservasi. Iya, jadi kan kalau konservasi itu kalau konservasi, prosto, orto itu kan, main-main Beda alat-alat, Dok. alat terus. Iya, banyak alat-alat yang harus kita, apa ya, lengkapi. Ya walaupun alhamdulillah sih UGM tidak menspesifikkan, kamu harus menggunakan alat ini, kamu harus menggunakan alat enggak, alhamdulillah sih UGM baiknya seperti ini, ya udah sebisanya kamu menggunakan alat, tetapi harus dengan standarisasi. Oh, Jadi mantap. nggak mungkin kan, Dok, kita kalau misalkan, kita mungkin kalau misalkan mau nembel, terus kemudian, tiba-tiba langsung patah, dan nggak mungkin juga gitu. Jadi pokoknya standarisasi gitu. Pokoknya itu menurut kamu nyaman, enak, dipergunakan. Pokoknya Pokoknya ya hasilnya mohon harus maaf jangan beli oke yang ya. ya pokoknya hasilnya ya harus oke, harus jelas Oh, seperti itu. karena sudah Cuma ya itu tadi spesialis ya. kembali lagi heeh heeh, kembali lagi Dok ke kita kalau misalkan kita mau update teknologi dan buat nyaman dalam kita, ya mau nggak mau kita harus akan Kan uang lebih. aja. Toh kalau uang lebih toh kalau misalkan alat kita itu enak, nyaman, terus habis itu karena saya sudah mempelajari berat kata Hmm. dari beberapa tahun, saya sudah pernah karena itu tadi sendiri Dok, saya juga ibarat kata kan bukan golongan darah biru gitu kan, seperti itu Dok. Jadi kan saya pernah pakai alat yang harganya sampai ya tadi upgrade, skill-nya Pelan-pelan pas ya. feel-nya pas juga, kenyamanannya pasti beda, terus juga apa ya, keawetannya pasti beda Dok. Ya, kalau kalau Jadi ini dari setuju banget karena kita kalau dokter gigi itu semakin bagus alatnya, semakin nyaman dan kualitas juga semakin oke memang. bener bener. Nggak hanya skill Ya, aja enggak, gitu. benar. Jadi berkata ya tadi saya kembali lagi, dokter gigi itu nggak hanya bermodalkan skill. Jadi saya, apa ya, tekankan lagi sih kepada, apa ya, ya bukan terutama kepada diri saya, karena kalau misalkan ke orang-orang itu kan Beda-beda preferensi memang. masing-masing. Kalau diri saya beda-beda. Kalau saya pribadi, saya menekankan kepada diri saya pribadi, kamu tuh nggak cukup skill saja yang harus kamu, apa ya, yang harus kamu dapatin. Kamu harus didukung dengan alat dan bahan yang sesuai dengan standar. Dalam artian standar ini nggak harus wah dan lain sebagainya, Dok, tapi minimal lah standar. Jadi standar itu dan standar itu tergantung dari preferensi masing-masing lagi. Itu tadi kalau bisa saya pribadi ya itu tadi saya pengennya mulai dari sekarang nabung dulu nanti pelan-pelan apa Lengkap ya ya, beli-beli barang-barang yang memang itu dibutuhkan. wajib. Jadi seperti Nih, ini lagi tanya, kalau misalnya ambil kuliah program spesialis ya, itu boleh iya buka iya. praktek nggak sih? Oke. Jadi kalau terkandung sama kamu juga sih, Dok. Sebetulnya gini, kalau misalkan kenapa sih ada beberapa kampus yang, kadang mempersyaratkan ya, Dok, kadang Heeh. mempersyaratkan, tapi persyaratannya itu baik sebetulnya. Jadi takut ganggu yang namanya kuliahnya gitu, Dok. Jadi kadang ada kasus di mana dokter gitu, dia itu sekolah PPDGS, tetapi dia itu malah lebih fokus kepada praktek, nggak fokus sama yang namanya PPDGS-nya. Kualifikasinya. Padahal kan kalau misalkan kita tujuan utamanya kan PPDGS dulu gitu. Nah, praktek itu ibarat kata sambilannya kita gitu kan seperti itu kan ibarat kata ya tahu sendiri kan ya Dok ya
Kita itu kan Iya, kadang ada sebagian orang yang kaya raya, yang heeh. nggak perlu yang namanya praktek, yang harus fokus. Nah, kadang juga yang ada di tengah-tengah. Contohnya seperti saya, oke, kayak ya pasti butuhlah pemasukan, nggak mau ya, Jadi adalah tergantung sebagian kebijakan mhm, kampus ya Masih ya untuk itu ya? kampus masing-masing. Heeh, Pokoknya intinya tidak mengganggu yang namanya kuliah kita, kemudian. betul Tapi betul. jangan sampai misalkan gini ya, Dok, ya, ya kita harus tahu diri ya, Dok, ya. Misalnya kita, kuliah, kita harus kita ngambil full, misalkan dari Senin sampai misalkan seperti nah itu kan kayak ibarat kata kayak apa ya, tidak etis gitu, Dok. Nanti kan takutnya itu malah kacau Iya jadwalnya memang, kita. Ya kalau misalkan kalau misalkan saya biasanya sih pengennya saya, ini masih pengennya saya sih, masih Dok. pengen ya? Kalau misalkan nanti ada kebijakan dari kampus misal diperbolehkan, ya mungkin saya bisa dalam 1 minggu ngambil 2 kali atau 3 kali, seperti itu. Yang lainnya itu nanti buat fokus. Toh nanti kalau misalkan kita praktek biasanya pasti di luar jam jam kampus, misalkan dari jam 4 mungkin sampai jam 8, di jam 8 kan kita pergi, toh kita hanya 3 kali dalam itu kan tidak mengganggunya aktivitas kuliah. Ya, Jadi seperti itu. juga Tapi tergantung bisa sama, dokternya. ningkatin skill juga sih sebenarnya ya. Habis dapat Benar-benar. ilmu dari spesialis, dikerjain, dipraktekkan ya. Ya jadi biar kita nggak kaku Iya. seperti itu. Kira-kira ada beasiswa nggak sih kalau untuk program-program spesialis gini? Dok, Banyak beasiswa malahan itu ya? banyak. Banyak. Banyak, tergantung sama apa ya, tergantung sama kitanya mau beasiswa itu apa enggak. Jadi banyak. Contohnya misalkan dari pemerintah sendiri, misalkan, Nusantara Sehat itu, Dok. Heeh, Itu Nusantara biasanya Sehat. kita dapat, ya Nusantara Sehat itu dapat juga, Dok. Atau PT kalau PT nggak ada ya? Kalau nggak salah sih Iya PTT, diganti ke Nusantara Sehat ya kalau nggak salah sih sekarang. iya nanti PTT juga ada ya? PTT belum, kalau PNS mungkin ada, sama Perwira PNS mungkin mungkin ada. ada. Cuman untuk Nusantara Sehat Heeh. mungkin nanti minggu depan yang bakalan saya bahas sama salah satu narasumber tentang itu, katanya sih Nah. antara mitos dan fakta juga nih masalah beasiswa gitu. Nah, itu Dok, nanti nanti Yang bakalan ditanyakan lebih saya lanjutnya. tanyakan lebih Kar lanjut. karena banyak Dok, apa ya, beasiswa-beasiswa, entah itu dari ya itu tadi Nusantara Sehat, ataupun dari yang seperti dokter tadi bilang, perwira, terus kemudian juga mungkin dokter itu di tempat kerjanya, apa namanya, tempat kerjanya itu butuh yang dokter spesialis dan disekolahkan, itu kan ada seperti itu. Banyak banyak Dok, tergantung sama kita Dok. Jadi pinter-pinter Atau kalau misalkan nyari-nyari aja punya lagi apa ya. bener. Kapan Pokoknya nih jangan khawatir deh, Dok, maksudnya heeh, kapan mulai masuk kuliahnya? gimana, Dok? Kalau kuliahnya di sini tanggal 14, Dok, 14 mulai. September ini. Oh, pantes sudah di Jogja ya. Apa di ospek Iya. nanti? Kalau misalkan, ospeknya itu kalau misalkan spesialis sih nggak ada ya, maksudnya nggak bukan nggak ada sih, Dok, maksudnya secara nanti saya nanti ditonjoin senior saya nih, Dok. Ya bukan nggak ada maksudnya saya, Dok, cuma nggak Perkenalan gitu se-ekstrim ya. seperti S1 heeh, nggak se-ekstrim seperti kayak S1 tadi, mungkin kenalan. Tapi Ya. ya itu tadi, kita harus menghormati menghormati yang namanya senior, nggak mau ya kan kayak ibarat kata, apa ya, kita juga belajar dari senior kita. Jadi seperti itu ya, kita mau nggak mau ya kita harus menghormati yang namanya seperti itu. Nah, ini nih, kesan-kesannya selama perjuangan ngambil spesialis tuh ada nggak sih momen yang berkenang banget buat kamu jadi sampai keinget banget gitu kalau kamu perjuangannya nih? Ini kan susah banget Oke nih. oke oke. Ada nggak sih? Heeh. Apa telat naik kereta atau capek bolak-balik ya? Apa gitu? Bener, iya, Dok, bener, Dok. Apa nih? Jadi kemarin tuh saya sempet ya, Dok. Jadi kan, kan keesokan harinya saya harus kerja nih, Dok, ya kan. Iya, Terus kemudian sebelumnya kan saya tes nih, Dok, tes UGM. Terus kemudian hujan lebat ya, Dok, ya. heeh, Hujan lebat, tapi ya itu tadi sebelumnya belum hujan, sebelumnya hujan, terus apa namanya, saya naik Gojek kan awalnya, Dok, terus nyebut merek. Ya pokoknya ada salah satu Grab nggak apa-apa nggak online lah, ojek online, terus kemudian di tengah-tengah jalan, hujannya deras banget, Dok, terus habisnya itu heeh, kereta saya berangkat jam berapa ya, Pak, jam berapa, pokoknya sore-sore gitu, Dok. sore ya? Itu saya ketinggalan ketinggalan kereta, terus kemudian sudah basah-basahan, terus kemudian juga kereta yang itu sudah yang terakhir, Dok. Habis sudah? Habis sudah, terus habisnya itu saya bingung. Heeh. Apa namanya, ya sudah kan, ini nggak ada. Jadi nunggu Dok sampai malam kalau nggak salah, Dok. Dan itu Nunggu? pun yang ada itu ke ini Dok, ke Kertosono kalau nggak salah. Itu Nganjuk nggak ada, Iya daerah nganjuk Kertosono. dulu. Ya Nganjuk kan ya. Nah saya naik dari sana. Terus habisnya itu malam. Malam nyampe sana nggak menemukan susah menemukan yang namanya ojek online, Dok, di sana. Oh jadi nggak nyambung Sampai kereta lagi tapi nyari ojek waktu itu habis itu udah sampai itu? nggak ada, Dok, Oh nggak ada lagi? nggak
Apa saya nggak tahu ya, Dok, ya? Soalnya kan sudah malam, Dok, udah tengah Udah malam malam, di sana, Dok. heeh, udah bingung nih ya, baru Tengah pertama malam. kali masalahnya. Iya, pertama kali itu, Dok, bingung gimana caranya. Ya udah pokoknya ada di sana, alhamdulillah dapat tengah malam sih, Dok. Heeh, tengah malam ya? Terus saya nunggu nunggu bis di Braan. Kan bis itu kan ada di sana Heeh, Braan kalau nggak salah ya, Dok, ya. Saya pokoknya nyampe, Kediri itu pagi, Dok. pagi? Astaga. Sampai tidur-tiduran itu nggak di jalan kayak apa ya, kayak bayangin ya, Dok, ya, saya ujian, Heeh, saya ujian, malamnya itu cuma tidur berapa jam, iya iya, terus kemudian kan tesnya itu dari pagi sampai siang, sampai sore lah, sampai sampai sore. sore. Terus dalam kondisi hujan nyampe, daerah Nganjuk itu malam, terus kemudian hampir pagi itu baru dapat yang bisnya ke Kediri. Terus ya itu tadi, paginya kita kan masuk jam Kerja ya? 8 itu, Dok, masuk jam kerja dan itu pun saya punya beberapa tugas. Jadwal Contohnya ya? seperti kayak ya itu tadi jaga nguji mahasiswa ini dan sebagainya. Lembur tuh Pokoknya itu sampai jam hal-hal 4. yang iya itu cuma tidur beberapa jam tuh. Dan itu ya paling saya tapi ya Ah, banyak hal lagi lain sih yang berbeda kasian banget. Kira-kira setelah lulus nanti, lumayan. harapannya apa nih? Iya. Atau mau ngapain lagi ya, Pak? Kuliah ambil S2 atau lanjut subspesialis kalau misalnya ada atau punya harapan lain? Kalau misalkan cita-cita sih pengennya ya pengen lagi, tetapi ya itu tadi, Dok, karena nanti saya kerja juga ya di kampus, dan itu kan juga dan pengennya sih kalau misalkan misalkan cita-cita pengen kuliah ke luar negeri kan Iya, seperti pengen itu tadi karena terikat kontrak juga kerjaan, ya mau nggak mau ya, pelan-pelan nih ya, apa ya, penting pelan-pelan. ada dulu tujuan kan buat update kan? Yang penting sih tujuan utama cita-cita saya, bismillah mudah-mudahan ini kan masih panjang ya, Dok, ya, apa namanya, lancar, bisa Iya. nantinya lulus spesialis apa itu tadi, panjang Ah, perjalanan saya bisa di kelancaran lah ini kita baru jangan hal ya. pengen ini baru si awal sih panjang perjalanan. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih, kasih Iya saran iya. dong buat teman-teman yang mau jadi spesialis apa aja gitu? Heeh, Sarannya saya itu tadi, persiapkanlah Jawa ini kalau misalkan baru lulus ya, mungkin adik-adik yang lulus pengen, spesialis ya itu tadi, planning-nya harus jauh-jauh hari. Kalau bisa minimal 1 tahun, kalau bisa pun sejauh-jauh hari itu, misalkan sudah mau koas atau S1 pun, misalkan kalian cita-cita pengen bikin ke spesialis, S1 pun kalau misalkan kalian punya, persiapkanlah mulai dari sana. Mulai dari tabungan, mulai dari, apa ya, contoh-contohnya persyaratannya, TOEFL, TPA, belajar, sebagainya. Terus kemudian juga dalami juga, misalkan, yang kalian sukai, misalkan suka konservasi, berarti lebih didalamin lagi. Kalau misalkan satu kan harus semuanya ya, Dok, ya, harus iya iya. semuanya dipelajari. Cuma kalau misalkan kalian punya niat khusus, apa ya, pengen kuliah spesial, misalkan konservasi, itu dari satu pupuk lah, ilmu konservasi yang lebih dalam lagi, misalkan seperti itu, sering-sering update, tentang, spesialis yang kalian tuju, atau adik-adik tuju, misalkan konservasi, update-update tuh, karena itu tadi nanti pas waktu ujian itu nggak akan bisa. Terus ya itu tadi, persiapkanlah yang namanya modal, yang paling utama juga. Wajib Itu tuh. modal juga penting, itu bukan nggak bisa ditawar-tawar lagi itu ya, Dok, ya. Itu hal baru. Terus juga banyak channel juga, artian channel ini entah itu temen, entah itu kenalan, dokter-dokter, spesialis ataupun yang lainnya. Karena itu semakin banyak channel kita itu ibarat kata itu semakin mempermudahkan. Ibarat kata gini, Dok, semakin banyak channel, semakin banyak rezeki gitu. Barangkali, semakin banyak channelnya kita, teman-teman kita, rezekinya kita dapat, seperti itu. Mantap. Pokoknya ya itu tadi, kita nggak boleh, diem aja, stagnan aja. Kita nggak boleh pasrah. Kalau cuma pasrah aja tanpa usaha, tanpa doa, malah 0% bisa terjadi seperti itu. Ya walaupun ada sebagian yang tuh. Hoki ya. Hoki ya, hoki. Mungkin karena sudah golongan darah biru ya, Dok, ya. Ya tanda kutip ya, dalam tanda Iya kutip. benar. Ada Tanda lagi kutip. mungkin yang disampaikan? Mungkin itu sih, Dok, cuma ya itu tadi saya minta doa aja karena itu tadi yang paling penting juga karena kadang doa itu, bisa menjadi senjata yang paling mempan, Dok, kan kita sudah mentok seperti Amin ya, iya. saya doakan sukses Iya, selalu buat teman saya yang satu ini. amin amin, Nanti dokter juga semoga sukses nanti. kapan-kapan kita Iya. cari Pokemon bareng lagi ya. Oh boleh ya, saya jadi teringat. Saya kayak jadi orang yang
kayak gimana gitu kalau kayak gitu, Dok. Sukses Nggak terus punya ya. tujuan ya, Dok, ya. Terima Iya. kasih banyak udah menyempatkan Iya. waktunya di tengah-tengah persiapan kesibukannya menempuh sekolah lagi. Sukses terus. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Jo. Waalaikumsalam. Dokter Jo. Waalaikumsalam. Dokter Jo.